Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang nabi dan rasul dalam agama Islam. Dalam agama Nasrani dan Yahudi juga meyakini kenabian dan kerasulan beliau yang dikenal sebagai Abraha. Nabi Ibrahim telah mendapat gelar Khalilullah yang bermaksud sahabat Allah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga terkenal sebagai nabi yang membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Baginda juga tergolong dari salah seorang dari 5 nabi ulul ajmi atau gelaran kepada nabi yang mempunyai ketabahan dan kesabaran luar biasa di dalam berdakwah. Nabi Ibrahim diutus untuk kaum Khaldan yang terletak di kota Ur, negeri yang kini disebut Irak. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi Ibrahim pernah berbohong sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak pernah Ibrahim alaihissalam berdusta kecuali 3 kali." Hadis riwayat Bukhari. Sang Khalilullah juga mengakui saat manusia bertanya meminta syafaat dari beliau. Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali." Jika benar Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali, seperti apa kebohongan beliau? Dusta ataupun bohong yang dilisankan Nabi Ibrahim sesungguhnya benar adanya dan mengandung kebaikan. Tidak satupun perkataan beliau yang bermakna sebenar-benar kedustaan ataupun kebohongan, melainkan sebuah tausiah. Berikut 3 kisah Nabi Ibrahim ketika berbohong. Kebohongan pertama. Orang-orang kafir Babilonia memiliki hari besar yang mereka rayakan tiap tahun di alun-alun kota. Ketika hari raya itu tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh ayahnya untuk menyaksikannya. Namun ia tidak mau mengikutinya dengan alasan sakit. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 88 dan 89. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Nabi Ibrahim alaihissalam membuat alasan itu untuk melancarkan rencananya menghancurkan berhala-berhala yang akan ditinggalkan saat semua orang menghadiri perayaan besar tersebut. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Quran surat As-Saffat ayat 91 sampai 93. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan semua berhala dengan kapak, kecuali berhala yang terbesar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim meletakkan kapak di tangan berhala terbesar tersebut. Kebohongan kedua. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala, kecuali yang terbesar, dan meletakkan kapak di tangan kanan berhala terbesar itu, masyarakat yang baru kembali dari perayaan kaget melihat sesembahan mereka hancur. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim." Surat Al-Anbiya ayat 59. Kemudian di antara mereka ada yang berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala itu, namanya Ibrahim." Quran surat Al-Anbiya ayat 60. Menurut Ibnu Mas'ud, mereka yang menunjuk bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pelakunya adalah mereka yang pernah mendengar Nabi Ibrahim berkata, "Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Quran surat Al-Anbiya ayat 57. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dibawa dan disidang. Setelah berkumpul, mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya." Quran surat Al-Anbiya ayat 62 sampai 63. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata seperti itu agar mereka segera menjawab bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara, hingga akhirnya mereka mengakui bahwa patung-patung itu hanyalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kebohongan ketiga.
Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Syarah datang ke suatu tempat yang dikuasai seorang Fir'aun zalim untuk menetap sementara di sana. Fir'aun itu diberitahu oleh ajudannya bahwa ada seorang lelaki yang tinggal bersama wanita yang sangat cantik jelita. Fir'aun tersebut mengutus utusannya untuk menemui Ibrahim. Sang utusan bertanya, "Siapakah wanita yang tinggal bersamamu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Dia adalah adikku." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Syarah dan berkata, "Wahai Syarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman kecuali aku dan kamu. Dan di depan sana ada seseorang yang datang dan bertanya kepadaku tentang dirimu. Maka aku katakan padanya bahwa kamu adalah adikku. Oleh karena itu, janganlah kamu katakan yang lain selain yang aku katakan." Maksud ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan bahwa Syarah adalah adiknya adalah saudara seagama, uhtun fiddin. Sedangkan maksud di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang beriman kecuali aku dan kamu adalah tidak ada pasangan mukmin lain selain aku dan kamu. Alasannya adalah karena Nabi Lut alaihissalam pada saat itu juga beriman sama seperti mereka. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut sejarawan, Fir'aun dalam kisah tersebut merupakan saudara dari Ad-Dahak, Fir'aun yang sangat terkenal kezalimannya. Fir'aun tersebut bernama Sinan bin Ulwan bin Ubaid bin Auz bin Imlak bin Lamaj bin Syam bin Nuh. Sedang riwayat Ibnu Hisham dalam kitab At-Tizan menyebutkan Fir'aun tersebut adalah Amru bin Umrul Qais bin Mailefon bin Syaba, sahabat yang beriman. Itulah 3 kebohongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kebohongan itu adalah kebohongan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung kebaikan dan tausiah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat merupakan makhluk taat yang tidak pernah berbuat dosa. Mereka tidak diberi hawa nafsu layaknya manusia. Setiap hari dilakukan hanya untuk bertasbih dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran jika makhluk yang tercipta dari cahaya ini mendapat tempat istimewa di sisi Sang Pencipta. Para malaikat inilah yang dijadikan pasukan oleh Allah untuk mengawasi perbuatan manusia selama hidup di dunia. Mereka akan turun ke muka bumi atas perintah dari Allah untuk menyaksikan amalan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Amalan yang dilakukan malaikat tentu saja lebih banyak jika dibanding manusia. Namun tahukah kita bahwa ternyata ada amalan manusia yang tidak bisa ditiru oleh malaikat? Mereka ingin melakukannya, namun sayang tidak bisa mewujudkan itu. Apa saja amalan tersebut? 1. Orang kaya yang membantu orang miskin. Ternyata malaikat tidak bisa meniru amalan yang dilakukan manusia, yakni ketika orang kaya memberikan bantuan kepada orang miskin. Hal tersebut disebabkan malaikat bukanlah makhluk yang dilimpahi karunia berupa harta oleh Allah. Jadi di antara mereka tidak ada yang kaya atau yang miskin. Ada begitu banyak keutamaan yang akan diperoleh ketika kita mampu membantu orang lain. Terlebih membantu orang miskin yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Maka dari itu, tidak heran apabila para malaikat merasa kagum dengan manusia yang melakukan amalan ini dengan hati yang ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang kaya yang senantiasa menolong orang miskin yang membutuhkan bantuan. Untuk orang yang belum bisa atau tidak mau melakukan amalan ini, ingatlah bahwasannya di dalam harta yang kita miliki itu ada bagian orang miskin yang harus kita keluarkan. 2. Taubatnya orang yang senantiasa berbuat dosa diiringi tangisan penyesalan darinya. Ternyata amalan yang dilakukan oleh manusia kedua ini namun tidak bisa diamalkan oleh para malaikat adalah orang yang berbuat dosa namun bertaubat diiringi dengan tangisan penyesalan darinya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Beda halnya dengan malaikat. Makhluk yang tercipta dari cahaya ini tidak pernah tersentuh setitik perbuatan dosa sedikit pun. Hal ini membuat mereka tidak perlu melakukan taubat kepada Allah, apalagi sampai diiringi dengan tangisan.
seperti halnya manusia yang melakukan taubatan nasuha. Makhluk suci ciptaan Allah ini merasa kagum ketika melihat seorang manusia yang bertaubat kepada Allah dan menyesali segala perbuatannya, bahkan diiringi dengan tangisan penyesalan. Ada sebuah riwayat yang memperumpamakan taubatnya seorang hamba kembali ke jalan Allah. Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan membawa seekor kuda dengan seluruh hartanya berupa emas, berlian, uang, dan sebagainya yang diangkut di atas kudanya. Dikarenakan ia merasa lelah, maka orang tersebut pun beristirahat di bawah pohon dan ia juga menambatkan kudanya di pohon. Ketika terbangun, sungguh terkejutnya ia karena kuda sudah tidak ada. Maka ia pun mencari sampai kemana-mana namun tetap tidak ditemukan itu kuda. Hingga akhirnya ia pasrah dan kembali istirahat di bawah pohon karena lelah mencari. Ajaibnya ketika ia terbangun, kudanya kembali ada di depannya dengan semua harta tanpa ada satupun yang hilang. Dan alangkah bahagianya orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW kembali berkata bahwa Allah jauh lebih bahagia dibandingkan orang itu bila ada hambanya yang telah lama jauh darinya, meskipun banyak melakukan dosa, namun ia kembali kepadanya dan bertaubat. Maka Allah bahagia dan Allah tersenyum kepada orang tersebut. Sahabat yang beriman, itulah amalan makhluk Allah khususnya manusia yang bisa membuat Allah tersenyum dan bahagia dan tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Semoga kita dijadikan manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan ridhonya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah